Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang asli Gresik, Bapak Dr. Kiai Haji Kusnul Maron MKI, yang saya hormati sekaligus saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para ustaz, wabil khusus Al-Mukarram Haji Mulyadi, beliau Ketua Panitia PCMU Kabupaten Gresik, juga Al-Mukarram Haji Rohawi, pengasuh pondok pesantren Al-Islam, sekaligus juga yang ingin kita sedang nanti beliau sebagai pemimpin ibadah Al-Mukarram Haji Rohawi, yang juga Ketua KPU, serta seluruh kiai, para ustaz yang tidak bisa saya sebut satu persatu semuanya yang sangat-sangat saya hormati. Yang saya hormati saudara-saudara saya, para pejabat di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Kemudian yang saya hormati direksi PT Petroleum yang Gresik dan kepala kecamatan Kabupaten Gresik yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati PPD, PPHI, PKHI Kabupaten Gresik tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi semuanya yang saya hormati. PPIH Arab Saudi serta PHD atau Pemimpin Ibadah Kabupaten Gresik tahun 1444 Hijriah, Ketua SKKPU beserta seluruh jajaran pengurus SKKPU dan KPU Kabupaten Gresik yang sangat-sangat saya hormati. Kemudian yang tak kalah penting adalah jamaah haji, para calon-calon penghuni surga yang hadir maupun yang berhalangan, semuanya yang sangat-sangat saya hormati. Hadirin wal hadirat yang barangkali terlewatkan yang saya hormati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam acara bimbingan manasik haji tingkat kabupaten tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi Kabupaten Gresik. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan
reguler yang saya hormati, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, pemerintah berusaha keras bagaimana bisa meningkatkan, memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah haji sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Lebih-lebih tadi Bapak Ibu istimewa kita didoakan oleh para masyayikh, para kiai, mulai Kiai Tauhid, kemudian Kiai Tohawi, kemudian Kiai Mul. Insya Allah saya lagi dijabai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita nanti insya Allah berangkat sehat, pulang juga sehat, selamat, dan membawa rezeki yang mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Nama kegiatan ini adalah bimbingan manasik jamaah haji reguler tingkat kabupaten tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi. Tujuan daripada kegiatan ini: 1. Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi jamaah haji mabrur sesuai dengan tuntutan syariat. 2. Meningkatkan pemahaman jamaah haji tentang manasik haji. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan jamaah haji terhadap proses menuju jamaah haji yang mandiri dan ramah lansia. Dasar dari kegiatan ini: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021, Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomor 164 Tahun 2023, serta berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor B2251-5-H-01-02-2003 tanggal 13 April 2023 tentang pelaksanaan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi. Perlu saya laporkan juga kepada Bapak Kakandi, peserta kegiatan ini di Kabupaten Gresik berdasarkan data jumlah haji per tanggal 5 April 2023 dengan jumlah peserta 1.970 jamaah dan PAD atau pemimpin berjumlah 17 orang. Kemudian Bapak Kakandi serta jamaah yang saya hormati, jamaah haji yang paling muda berusia 18 tahun. Saya minta nanti kalau untuk berdiri, yaitu Afifina Pramesta Akbar bin Muhammad Suwandi. Barangkali Anda berdiri. Hadir. Ini dari Kerembangan RT 004 RW 2 Kepolnas. Kerembangan mana? Itu yang paling sebelum tadi. Afifina Pramesta Akbar bin Muhammad Suwandi. Mana yang hadir? Oh itu ada di belakang. Coba berdiri. Nah ini yang paling muda, itu umur 18 tahun. Yang mau ambil mantu monggo belum nikah. Kemudian yang paling sepuh
usia 93 tahun, ya, atas nama Bapak Sahid bin Paman dari Kelamat RT 1 RW 5 Sembung Puriginano. Hadir ya? Berdiri. Jadi kalau muda 18 tahun, paling sepuh umur 93 tahun. Adapun rincian sebagai berikut. Kalau berdasarkan rincian kami, laki-laki berjumlah 929 jamaah. Kemudian jamaah perempuan 1041 jamaah. Jadi lebih banyak yang perempuan daripada yang laki-laki. Kemudian berdasarkan pendidikan, yang pendidikannya sekolah dasar 525 jamaah. Lulusan SMP 289 jamaah. Lulusan SMA 564 jamaah. D1, D2 dan D3 68 jamaah. S1 393 jamaah. S2 37 jamaah. Sedangkan S3 atau doktor 4 jamaah. Jadi yang terbanyak itu adalah lulusan SLTA. Berdasarkan pekerjaan, PNS 188 jamaah, TNI Polri 10 jamaah, pedagang 54 jamaah, petani 254 jamaah, swasta 797 jamaah, ibu rumah tangga 496 jamaah, pelajar 66 jamaah, BUMN 95 jamaah, sedangkan pensiunan sebanyak 10 jamaah. Berdasarkan usia 19 sampai 20 tahun sebanyak 5 jamaah. 21 sampai 30 tahun 71 jamaah. Umur 31 sampai 40 tahun 119 jamaah. 41 sampai 50 tahun 400 jamaah. 51 sampai 60 tahun 753 jamaah. 61 sampai 70 tahun 500 jamaah. 71 sampai 80 tahun 88 jamaah. 81 sampai 93 33 jamaah. Jadi lansia di Kabupaten Gresik nanti sekitar 30 sampai dengan 35%. 35%. Materi bimbingan yang akan diberikan: 1. Kebijakan pemerintah Indonesia tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. 2. Kebijakan pemerintah terhadap jamaah haji lansia. 3. Kebijakan teknis pelayanan kesehatan jamaah haji. 4. Alur perjalanan ibadah haji. Sumber dana: biaya pelaksanaan bimbingan manasik haji reguler tingkat kabupaten ini dibebankan pada dana pengelolaan keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji Kementerian Agama Kabupaten Gresik tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi. Baik-baik, bimbingan manasik kelompok nanti akan dilaksanakan di KUA se-Kabupaten Gresik, dan ini akan dilakukan serentak setelah pelaksanaan manasik reguler tingkat kabupaten ini. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan apapun, apakah itu tempat, penyambutan, atau apa saja yang kurang. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada Bapak Kakanwi, kepada Petrokimia, kemudian kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, khusus kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kami mohon agar berkenan memberikan sambutan pengarahan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya marilah kita ikuti bersama sambutan sekaligus membuka acara pimpinan manasik jamaah haji dan wilayah tingkat Kabupaten tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Untuk itu kami undang dengan hormat Bapak Dr. Haji Muslim Farah, Magister Hukum Islam. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lagi ini, soalnya di Mekah ini derajat Celciusnya 42 derajat Celcius sampai 50. Yang jawab tapi insya Allah tidak merasa panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa tabarrahilati ya Rasulullah. Para kiai, para alim, para ulama, habaib, ibu nyai, seluruhnya yang sama-sama kita hormati, kita taati. Wabil khusus saudara saya, Kepala Kantor Agama Kabupaten Gresik, Kandidat Dr. Haji Muhammad Irsyad, Magister Hukum Islam, beserta jajarannya lengkap, alhamdulillah. Kasutan PU, para kasih, para penyelenggara, kepala KUA, seluruhnya hadir yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Kiai saya, Ketua PJ Nahdlatul Ulama Gresik, Pak Haji Mulyadi yang saya hormati, para petugas haji baik kloter maupun non kloter, seluruhnya yang saya hormati dan kita banggakan bersama. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah haji Indonesia asal Kabupaten Gresik yang saya hormati dan kita banggakan bersama. Insya Allah dengan sehat walafiat. Amin. Insya Allah dengan doa-doanya nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Insya Allah dengan nanti mulai ini sampai nanti dan seterusnya keberkahan selalu hadir di panjenengan dan keluarga panjenengan. Amin. Insya Allah dengan hajinya haji mabrur semuanya. Amin. Sebelum saya membuka, izinkan saya memperkenalkan pasukan saya. Yang pertama
mohon dengan hormat untuk langsung di atas dan tidak boleh turun sebelum saya perintahkan turun. Untuk ketua kloter tim memandu ibadah haji, silakan. Allah silakan cepat lebih baik. Ini perlu ibu-ibu dan bapak-bapak pandang wajahnya. Ini nanti yang akan memimpin panjenengan. Ini nanti yang memimpin panjenengan, ini istilahnya ketua kloter, ketua kelompok terbang. Setiap satu pesawat terbang ada satu ketuanya. Ini wajah-wajah beliau. Ini Pak Haji Muhammad Asik Sukoto. Angkat-angkat. Ini kumisnya seperti kumisnya Pak Raden. Yang selanjutnya Pak Haji Ohari. Yang selanjutnya Pak Haji Karyanto. Selanjutnya Pak Haji Zaini. Selanjutnya Muhammad Kholis. Ini semuanya ketua kelompok. Beliau melalui tes yang panjang, 1.178 peserta tes se-Jawa Timur dan di Gresik, 5 inilah yang lulus. Tepuk tangan. Beliau haji, melayani haji, tidak usah pakai antri, tidak usah pakai bayar, tapi beliau digaji dibayar oleh negara, bukan digaji dibayar oleh pajak, digaji dibayar oleh negara. Ya, terima kasih. Selanjutnya tim pembimbing ibadah haji Indonesia. Ini adalah Ibu Nyai dan Pak Kiai. Kloter, silakan memperkenalkan. Nah, ini mohon izin ya Pak Kiai, belakang ini apa Pak? Ini kiai-kiainya kloter. Ibu dan Bapak, walaupun panjenengan hajinya 30 kali, umrohnya 100 kali, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak suka dengan orang yang sombong, orang yang merendahkan orang lain, ngenteng orang lain. Walaupun panjenengan riwayat ke Amerika Serikat beberapa kali, apalagi ke Saudi Arabia, hajinya bisa sampai 30 kali, umrohnya bisa 100 kali. Tapi kalau panjenengan ingin lancar dan selamat, Bapak dan Ibu harus menjadi jamaah haji yang moderat. Jamaah haji yang moderat itu adalah menghormati kepada sesama, tidak merasa dirinya paling pintar sendiri, tidak merasa dirinya paling benar sendiri, tidak merasa dirinya yang paling pengalaman sendiri. Maka pemerintah negara dalam hal ini mengangkat dalam satu pesawat terbang ada pembimbing ibadah haji Indonesia atau Nyai atau ketua Pak Kiainya Kloter. Ada Ibu Haja Solihah, ya, Solihah, ya. Angkat tangan. Ada Ibu Haja Mas Kufah, angkat tangan, ya. Ada Pak Haji Haji Badrus Sarok, ya.
Ya. Ada Pak Yai Haji Nuruddin, ya. Ya. Ini masih muda ini, tapi memang visinya boros, agak boros. Ada Pak Yai Ahmad Tohawi, beliau adalah guru saya di Pondok Pesantren. Putranya Romo Kiai Ahmad Maimun Adnan. Terima kasih. Yang terhormat, yang saya hormati saudara-saudara saya, dokter, 5 dokter, silakan untuk dokter ya. Ini dokter semua ini. Dokter itu kuliahnya lama, ya. Kuliahnya rata-rata paling sempat 7 tahun sampai 8 tahun. Hanya 3. Yang dua dari kabupaten kota lain, ya, dari Indonesia. Indonesia ya Pak Dokter ya. Ya. Pak Dokter siapa Pak Dokter? Pak Dokter Krisna, katakan Pak Dokter Krisna. Ya. Ibu Dokter Anis, katakan Ibu Dokter Anis. Ya. Ibu Dokter Elmi, ya, katakan Ibu. Ya. Bapak dan Ibu dokter ini setiap kloter ada 1 dokter. Panjenengan dilayani 24 jam. Panjenengan berdoa, mudah-mudahan panjenengan tidak berhubungan, tidak minta tolong sama dokter. Panjenengan sehat walafiat. Amin. Tapi kalau panjenengan merasa ada keluhan-keluhan sakit sedikit pun, langsung konsultasi kepada Bapak Dokter dan Ibu Dokter, gratis diberi obat sampai sembuh. Panjenengan tidak usah khawatir. Senang Bu ya, Bapak? Senang, Insya Allah. Yang tidak senang itu nanti kurang cukup. Yang saya hormati Ibu dan Bapak perawat, para medis kesehatan. Silakan. Ya. Para medisnya setiap kloter ada 2. Ini yang membantu Bapak dan Ibu dokter. Setiap kloter terbang, 1 pesawat itu ada 2 perawat atau 2 paramedis yang membantu kelancaran tugasnya Bapak dan Ibu dokter. Sehingga tim kesehatan haji Indonesia setiap kloter ada 3 yang dipimpin oleh dokter dan anggotanya adalah perawat atau paramedis. Ini dibiayai oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dan ini ribuan yang ikut tes, yang lulus, yang terpilih adalah Ibu dan Bapak di depan ini. Ya, nanti kenalan sendiri Pak ya. Selalu saya sendiri. Ya. Ada lagi yang saya hormati, saudara saya, petugas haji atau PPIH Arab Saudi. Silakan. Ini non-kloter ini kemarin yang tes se-Jawa Timur 480 orang. Yang lulus hanya 18 orang. Dan Jawa Timur digesek ke bagian 3. Kenapa ketiga? Apakah kepala kandungnya karena dari gesek? Tidak. Ini hasil dari tes. Ya. 18 ya. Jadi, ya dari sini yang non-kloter, ya. Non-kloter sini. Ini non-kloter 3. Karena sendiri. Ya. Ya. Dekat dengan sosok ya. Ya. Saya kenalkan yang laki ini Ahmad Nabi, sarjana hukum Islam. Tengah adalah Nabifah, bukan saudara, memang namanya hampir sama. Nabifah, sarjana pendidikan Islam. Yang bikin
Beliau ini samping kanan saya bertugas di sektor Mekah. Panjenengan nanti tahun ini Jawa Timur itu yang haji 35.152 jamaah haji. Ditambah dengan Nusa Tenggara Timur dan Bali untuk embarkasi Surabaya menjadi 36.518 jamaah haji. Sehingga yang melalui terbang lewat embarkasi Surabaya ada 36.518 jamaah haji. Panjenengan sangat beruntung karena Jawa Timur dari seluruh Indonesia yang antri sampai detik ini adalah 5 juta lebih. Dari 5 juta lebih ini sudah disebut jamaah haji. 5 juta lebih ini sudah disebut jamaah haji menurut undang-undang. Walaupun hajinya berangkat 35 tahun yang akan datang disebut jamaah haji. Itu jumlahnya Sabang sampai Merauke ada 5 juta lebih. Dari 5 juta lebih, Jawa Timur saja itu seperlimanya 1.118.000 adalah dari Jawa Timur. Sehingga haji di Mekah Madinah itu selalu ketemu dengan orang-orang Jawa Timur karena Jawa Timur itu mendominasi paling banyak. Jadi panjenengan tahun ini bersyukur dipanggil Allah SWT tahun ini. Haji di panggilan. Walaupun kaya, walaupun sehat, walafiat secara moral batin, tapi kalau nggak dipanggil dia nggak bisa berangkat. Jadi kalau bapak dan ibu tetangga di rumah yang belum melunasi segera melunasi. Terakhir tanggal 12 Mei. Sekarang tanggal berapa? Emang kalau nggak melunasi tidak usah menunggu ada pendampingan, tidak usah menunggu ada yang pegang makro dan besar. Yang jelas tahun ini Bapak dan Ibu yang saya hormati tidak ada pendampingan bagi usia lanjut atau lansia lanjut usia. Tahun ini tidak ada pendamping lanjut usia. Siapa yang mendampingi? Yang mendampingi adalah para petugas yang sudah ditugaskan oleh negara. Nanti ada khusus petugas yang mendampingi lansia. Dan tahun ini adalah tahun haji berkeadilan. Kenapa Pak itu terjadi? Karena banyak tuntutan dari masyarakat di Indonesia. Jamaah haji yang antri banyak. Kalau ada kebijakan pendampingan, maka yang lain semestinya berangkat lebih awal, akhirnya tidak jadi. Karena didampingi oleh pendamping itu. Nah, tahun ini juga tidak ada penggabungan makro. Tahun ini tidak ada penggabungan makro. Kalau tahun yang lalu boleh istri berangkat tahun ini, suami 10 tahun yang akan datang bisa suami ditarik tahun ini berangkat bareng sama istri, atau suami berangkat tahun ini, istri 5 tahun akan datang baru berangkat, istri boleh ditarik tahun ini. Sekarang tidak ada. Kenapa tidak ada? Diprotes masyarakat Indonesia. Oh enak ya, antrinya baru saja karena nikah dengan yang sudah punya posisi sudah lama, akhirnya berangkat baru. Akhirnya tahun ini tidak ada penggabungan makro. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah para petugas-petugas kita. Insya Allah petugas-petugas ini yang akan
Kalau di Gresik tadi ada usia muda 18 tahun, usia tertua tadi berapa? 95 tahun. Untuk 93. Kalau di Jawa Timur Bapak dan Ibu 38 kabupaten kota dengan jumlah 35.152 jamaah yang usia 65 tahun sampai yang tertua adalah 118 tahun. Ada 10.042 jamaah. 10.000 Jawa Timur. 10.042 jamaah ini usianya 65 tahun sampai 118 tahun. Itu sudah termasuk kita mendapatkan bagian dari pemerintah, yaitu program percepatan bagi lansia. Percepatan bagi lansia yang semestinya tahun ini tidak berangkat, tapi oleh pemerintah, oleh negara diberangkatkan. Itu Jawa Timur ada 1.758. 1.758 itu di ranking secara otomatis oleh sistem informasi komputer haji terpadu atau SISPOHAD. Ternyata 1.758 jamaah haji yang semestinya tidak berangkat tahun ini dan tahun ini dipanggil oleh pemerintah berangkat, yang termuda itu usia 85 tahun. Maka para jamaah yang lain, Pak, undang-undangnya itu kan 65 tahun kan lansia. Saya kan sudah 70 tahun, kenapa enggak saya nggak dipanggil oleh negara? Di ranking Bapak dan Ibu, di ranking ternyata setelah di ranking yang termuda dari 1.758 itu adalah usia 85 tahun dan yang tertua 118 tahun dari Pamekasan. Ya, ini cukup untuk memperkenalkan para petugas. Mari bersama-sama kita mohon kepada Allah SWT. Niat kita panjenengan niatkan niat lillahi ta'ala, dan niatnya panjenengan selalu dianyari terus. Dan niatnya panjenengan bisa niat lillahi ta'ala, niatkan saya jamaah haji Indonesia akan membantu sesama di sana. Siap membantu sesama haji. Niatkan supaya panjenengan nanti dimudahkan oleh Allah SWT dalam segala urusannya. Amin. Niatkan begitu. Jangan sampai panjenengan udah nanti saya nggak mau dan dibagi oleh panitia satu kamar atau ada usia lansia, saya nggak mau. Jangan ada yang niat begitu. Buang jauh-jauh yang niat seperti itu. Jadi niatkan niat lillahi ta'ala. Niatkan kami sebagai jamaah haji Indonesia asal Gresik siap membantu sesama, siap membantu para jamaah haji yang lainnya menerima yang membutuhkan bantuan saya. Niatkan saja. Insya Allah panjenengan nanti akan dimudahkan oleh Allah SWT. Ini yang itu Al-Qur'an Al-Fatihah. Dengan demikian manasik haji di Kabupaten Gresik secara resmi dibuka dan dimulai. Terima kasih dan terima kasih Pak Tugas. Silakan untuk kembali ke tempat masing-masing dan tolong untuk membagikan nomor telepon panjenengan kepada siapa haji yang diinginkan karena sesuatu yang harus komunikasi. Terima kasih. Terima kasih.
Tanggal Kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah. Ini materi ini sangat se-Indonesia. Tapi khusus untuk Jawa Timur disesuaikan dengan keadaan Jawa Timur. Jadi lanjut, oke? Dan ini nanti dibaca di rumah saja. Lanjut. Ya ini, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Panjenengan nanti, panjenengan harus selalu siap dipanggil kapanpun oleh negara. Walaupun jenengan di Gresik, Gresik ini adalah penyangga. Untuk Jawa Timur yang namanya penyangga itu yang pertama adalah Surabaya, yang kedua Sidoarjo, yang ketiga adalah Gresik. Penyangga itu apabila karena suatu hal semestinya pesawat terbang itu muatnya 450, ternyata ada 3 yang kosong. 3 yang kosong. Ini tidak boleh kosong. Kursinya harus terisi. Maka daerah penyangga lah yang siap untuk memberikan jamaah. Dan yang memanggil adalah kami, saya. Itu kita ambilkan, kita panggil dari Surabaya atau Sidoarjo atau Gresik, maka harus selalu siap. Gresik harus selalu siap. Ini tanggal 23 Mei 2023 tahun ini jamaah haji masuk pertama kali ke asrama haji Sukolilo. Yang masuk adalah jamaahnya dan pengirimnya jamaahnya. Tanggal 24 Mei 2023 ini awal pemberangkatan kloter pertama Jawa Timur. Tanggal 22 Juni akhir pemberangkatan kloter jamaah haji. Tanggal 22 Juni lagi jam 24 waktu Arab Saudi itu sudah ditutup oleh Raja Saudi Arabia. Kok andaikan ada dari negara-negara manapun sedunia di sana sangat ketat. Begitu tiba di Saudi Arabia tanggal 22 Juni jam 24 waktu Arab Saudi itu nggak boleh masuk, langsung disuruh balik ke negara. Tapi dalam sejarah Indonesia tidak pernah ada. Panjenengan tidak usah khawatir. Kami akan jaga-jaga paling tidak sebelum jam itu, jauh-jauh sebelum jam itu sudah sampai di Saudi Arabia. Itu bagi kloter yang terakhir, kloter yang terakhir. Nah, tanggal 27 Juni 2023 ini wukuf di Arafah hari Selasa. Jadi panjenengan harus bisa menjaga, mengetahui keadaan diri. Ketika belum melakukan haji, jangan diforsir. Tapi juga jangan males. Nanti alasannya saya menjaga kesehatan, biar saya di hotel saja, biar saya jaga di hotel saja. Kenapa? Hotel itu dijaga, sudah ada yang jaga. Ya. Yang mumpung di sana ya harus mereka semangat dan semangat untuk beribadah, memohon ampunan pada Allah SWT, mendoakan panjenengan dan anak-anak dan juga putri semua yang doakan, bersangat doakan kesempatan. Tapi harus mengukur diri sendiri. Dan tanggal 27 ini adalah wukuf. Berarti 1 minggu sebelumnya itu panjenengan harus dalam keadaan sehat walafiat. Itu pelakuannya di sini. Haji itu yang kuncinya di Arafah itu wukuf. Tanggal 28 Juni Idul Adha
ya, Idul Adha. Nanti panjenengan ada di Agustus sana, di Arafah sana. Tanggal 4 Juli ini yang kloter pertama, yang berangkat pertama itu sudah datang di Indonesia, sudah datang di Juanda. Awal kedatangan jamaah haji 4 Juli. Yang terakhir tanggal 3 Agustus 2023 akhir kedatangan jamaah haji Indonesia. Nah, Gresik itu masuk kemana? Sesuai dengan Quran undian. Kemarin Pak Yai Irsad, kepala kantor mengambil undian. Gresik dapat gelombang 2 ya, Pak Irsad ya. Gelombang 2 yang menjelang itu. Jadi gelombang 2 yang kloter yang akhir-akhir itu kebetulan Wilker Surabaya. Wilker Surabaya itu mana saja? Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Jombang. Dan Gresik memilih yang mana? Yang terakhir apa? Gresik memilih yang terakhir. Enak itu terakhir Bu, ya. Panjenengan jaga kesehatan dari bukan terakhir kan itu bukan. Ya, paling panjenengan nanti kira-kira ya sekitar 18. Kalau Selatan, ya sekarang Selatan nggak apa-apa. Ya, tapi jaga kesehatan dengan haji itu enak, banyak enaknya, ya banyak enaknya dan ada susinya. Lanjut, ini hanya pengalaman saja. Yang mau foto silakan foto. Ini putra haji jemaah Jawa Timur 11 tahun terakhir. Ini 2013 27.323. 2014 sama 2015 sama 2016 sama 2017 mereka 35.270 2018 sama 2019 sama 2020 nol karena COVID corona ya, karena pandemi COVID. 2021 juga nol. 2022 16.000 ini karena masih percobaan ya, saya ambil. Sama nikah. Bapak dan Ibu yang saya hormati selanjutnya, lanjut. Ini Bapak, Ibu, kita itu punya jatah dari Raja Salman. Raja Salman memberi jatah pada kita, Indonesia maksudnya, itu 221.000 jamaah. Dan kemarin ada tambahan 8.000 karena kelompoknya terus memberi luar biasa. Pemerintah Raja Salman diberi 8.000 lumayan 8.000. Nah, Jawa Timur dapat berapa? 35.152 jamaah. Oke. Nah, jamaah haji itu ada haji reguler dan ada haji khusus. Nanti panjenengan saya doakan setelah ini, setelah selesai haji kan tidak apa-apa. Haji kali-kali itu yang haji khusus. Haji khusus itu murah, paling murah 350 juta.
kalau makan, sekali makan sarapan itu ada 35 pilihan. Ada makanan Amerika, ada Australia, ada Madura, Jawa. Percuma orang yang bisa makan seperti itu yang paling makan yang kami kita Ibu, ini 33.035 yang lansia 1.788, pemimpin KPIAU 122, petugas haji daerah 230. Yang petugas haji daerah seperti Pak Haji Mulyono dan Pak Haji Mulyadi tadi, Pak Haji Mulyadi itu bayar sendiri. Petugas haji daerah bayarnya nilainya hampir 100 juta. Tapi pakai tes. Kalau nggak lulus dia nggak bisa tes. Siapa yang tes? Negara. Jadi itu diberikan pada tokoh-tokoh agama dari unsur Nahdlatul Ulama, unsur Muhammadiyah, LDII, SI dan lain sebagainya. Tapi kuncinya harus lulus tes. Kalau lulus tes, ya lulus masuk, tapi bayar sendiri. Nilai bayarnya 90 juta sekian, itu 100 lah. Yang harinya lanjut, nah, ini Ibu dan Bapak, tanggal 11 April sampai 5 Mei kemarin, 13 hari, ini pelunasan. Bapak dan Ibu pasti punya tetangga yang belum lunas, ini diperpanjang oleh Menteri Agama. Tanggal 12 Mei terakhir, 12 Mei. terakhir, 12 Mei berpanjang. Kalau kita lunasi, kita nggak tahu kapan usia kita. Soalnya tambah wakil. Lalu karena itu tolong yang belum lunasi segera dari sini yang belum lunasi kurang lebih 300, lebih dari 300 orang. 300 orang yang belum melunasi. Tolong dibantu, diberitahu, dipahamkan. Lanjut. Berhak lunas ini tahun 1944 dia ikut porsi, saya kira tidak penting. Ya, lanjut. Apa ini? SK Dirjen PH tentang perubahan